Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita lantunkan untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, sebelum kajian dimulai, saya ingin menyapa Bapak Ibu jemaah sekalian. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik, baik. Ya, wajahnya semuanya kelihatan sumringah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Baik, pada sore hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, kita kembali bertemu dalam kajian Al-Qalam. Perkenalkan, saya Saiful Arif. Insya Allah, pada kesempatan kali ini akan menemani Bapak Ibu sekalian sebagai host kajian. Kajian Al-Qalam kali ini akan membahas tadabbur surah Al-Baqarah ayat 253 dengan tema perbedaan dan persamaan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Dr. Alinuddin MA. Saya mengajak kepada para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis dalam kolom chat saat sesi tanya jawab, dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sore ini tema kita adalah itu yang disampaikan Ustadz Saiful tadi itu untuk September ya. Oktober kita ini tema kita sudah sampai ayat surah Al-Baqarah 256, yaitu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ya. Kalau yang tadi itu untuk episode September sudah kita lewati, yaitu ada 3 tema yang sudah alhamdulillah terakhir kemarin 256 tentang keagungan ayat kursi ya. Kita sudah lewat, sekarang kita masuk di Oktober, yaitu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Iya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Sehingga kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang sahabat Nabi yang sudah istiqomah bersama Nabi dalam Islam, namun putranya yang sudah dewasa, ya sudah berkeluarga tersendiri, itu belum masuk Islam. Nah, maka kemudian beliau minta izin kepada Rasulullah, menyampaikan, bolehkah kami memaksa agar anak kami itu masuk Islam? Maka turun ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Jangan lupa ya, ini tidak ada paksaan dalam memeluknya. Bukan berarti kalau orang itu sudah masuk Islam, sudah ada dalam bingkai sebagai seorang Muslim, terus bisa seenaknya sendiri, misalnya melanggar yang haram, tidak melaksanakan perintah, terus ketika dinasihati, ayo sholat misalnya, nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, bukan begitu ya. Ini maksudnya adalah bahwa pada akhirnya seseorang itu apakah akan memilih jalannya untuk beriman atau sebaliknya itu atas kesadarannya, begitu ya. Nah, maka di ayat yang lain kita temukan seandainya Allah mengizinkan untuk memaksa, ya Allah akan paksa semua orang, bisa.
Ya, sekiranya Allah ingin menjadikan semua manusia di bumi ini semuanya beriman, nggak ada yang jahat kayak Israel itu ya. Semua beriman itu bisa kalau Allah mau. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Kita lihat surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-99. Di mana Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, Nabi Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Iya, seandainya Tuhanmu menghendaki, bisa saja dijadikan seluruh manusia itu beriman. Gampang itu bagi Tuhan ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Tuhan semuanya itu mudah. Nah, tapi Allah kemudian menegur dengan menyatakan, apakah engkau akan memaksa orang? Karena Allah tidak mengizinkan untuk memaksa itu. Yang ada apa? Mengajak dengan cara yang bijaksana. Mengajak dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Bagaimana caranya? Kita lihat surah nomor 16, surah An-Nahl ayat 125. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ya, di sini ada 3 cara, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dengan sikap bijaksana, sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga, seandainya harus beradu argumentasi, lakukanlah dengan cara yang terbaik. Nah, ini salah satu petunjuk ya bagaimana seharusnya dan seyogianya kita mengajak manusia untuk menempuh di jalan Tuhan, mengajak manusia agar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setelah 3 cara ini maka stop, tidak ada lagi kesempatan untuk memaksa. Yang ada dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, seandainya harus adu argumentasi, lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah itu sudah selesai. Tuhanmu sudah tahu siapa yang benar-benar ingin mendapat petunjuk dan siapa yang akhirnya memutuskan untuk memilih jalan yang sesat. Maka tidak ada yang namanya dakwah kok kemudian mencaci maki, dakwah memaksa-maksa, dakwah menyalah-nyalahkan. Tidak ada itu. Bahkan kita temukan ya, Nabi Musa alaihissalam yang Allah perintahkan berdakwah kepada eh, eh, tokoh yang jelas-jelas durhaka, yaitu Fir'aun, itu pun dengan cara yang lemah lembut. Kita lihat surah nomor 20, surah Toha ayat yang ke-44. Surah Toha ayat 44, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Iya, berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, berarti kan yang sudah jelas eh, begitu jahat, yaitu Fir'aun, itu pun disampaikannya ucapannya dengan lemah lembut. Ucapannya dengan lemah lembut. Selebihnya apa kemudian? Selebihnya adalah diserahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya setiap orang diberikan sikap untuk memilih, kemerdekaan untuk memilih. Memilih apakah menjadi orang mukmin atau sebaliknya orang yang ingkar. Mari kita lihat firman Allah di surah nomor 18, namanya surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, di mana Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Katakan, 18 ayat 29. katakanlah Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu.
Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Iya, sudah. Kebenaran dari Tuhan. Siapa yang beriman, monggo silakan. Kalau yang mau nggak beriman alias mau ingkar, ya monggo silakan juga. Karena pada akhirnya setiap orang akan menerima konsekuensi atas pilihan-pilihannya itu, gitu ya. Sehingga sekali lagi, kalau untuk memeluk agama Islam pun tidak ada ruang untuk memaksa, gitu ya. Untuk kemudian kita memaksa orang, apalagi untuk mengikuti satu pemahaman sebagai sesama Muslim, gitu. Kita ambil contoh misalnya, ada sebagian saudara kita yang kesannya itu dia memaksakan agar semua orang ikut pemahamannya, ikut kelompoknya, sehingga dia meyakini atau menganggap di luar kelompoknya itu salah kabeh gitu. Di luar kelompok itu salah semua. Oh, itu yang clear. Maka apa yang terjadi adalah kita menggunakan pendekatan apa? Ya, kita ajak dengan cara yang baik. Kita ajak dengan cara yang lemah lembut. Kalau toh harus adu argumentasi, argumentasi yang sebaik-baiknya. Tidak kemudian menjudge, apalagi menyalahkan, menghakimi, dan memastikan seseorang misalnya yang tidak ikut kelompoknya dianggap sesat. Kalau sudah sesat nanti masuk neraka. Itu bukan cara dakwah yang baik gitu. Bayangkan, kita itu untuk misalnya apa? Dengan orang non-muslim saja, pemahamannya, keyakinannya, menurut keyakinan kita salah, pun tidak boleh nyalah-nyalain. No. Ya, misalnya orang musyrik itu kan jelas salah. Dikatakan di Al-Quran musyrik itu menyembah selain Allah itu, Tuhan-Tuhan palsu mereka kan keliru, dosanya nggak diampuni. Itu pun kita nggak boleh menyalah-nyalahkan. Mari kita lihat surah nomor 6, surah Al-An'am ayat 108. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jangan kamu menjelek-jelekan agama orang lain, menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Tidak boleh begitu ya. Karena apa? Setiap orang pasti menganggap bahwa Tuhannya, keyakinannya yang benar, pemahaman yang benar. Ini sekali lagi, dengan orang non-muslim saja, kita diajarkan etikanya itu seperti ini. Apalagi kalau kita sebagai sesama muslim, yang oleh Al-Quran itu dikatakan sebagai sesama muslim itu, sesama mukmin itu bersaudara. Kita lihat ya, surah 49 ayat yang ke-10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Iya, sungguhnya orang mukmin bersaudara. Ya, perhatikan, orang mukmin bersaudara. Ya, maka bersaudara itu berarti apa? Kita itu merasa sebagai satu tubuh ya, merasa banyak kesamaan-kesamaannya. Allah kita ya sama, Tuhan kita itu Allah, Nabi kita ya sama Nabi Muhammad, kitab suci kita ya sama Al-Quran, sholat kita kalau kiblat ya sama, semua banyak hal sama, rukun iman, rukun Islam, semuanya sama. Nah, kalau kemudian hanya karena perbedaan yang sedikit, perbedaan yang tidak prinsip, seharusnya bisa lebih menghormati, jangan diperbesar, ya kan? Misalnya apa? Dalam akidah atau dalam beberapa hal kita berbeda, contoh masalah kita berbeda masalah maulid, beda masalah tahlil, beda masalah apalagi amaliyah yang lain, atau penafsiran pemikiran tentang beda tentang musik, tentang itu contoh-contoh bagaimana di kalangan ulama saja itu perbedaan yang ditolerir gitu, mereka tahu kenapa ini haram, kenapa ini enggak gitu, atau kenapa ini maknanya bukan berarti dilarang. Semuanya itu ada aturan. Maka tidak sepajarnya kalau dengan saudara sesama muslim kok bermusuhan.
karena kita bersaudara. Nah, termasuk kalau mendakwahkan tadi nggak ada paksaan dengan orang non-Muslim saja. Apalagi kita dengan sama Muslim. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalau kemudian kita misalnya nggak sependapat, ya nggak apa-apa. Bukan kita yang harus menilai amal orang. Bukan kita yang memastikan nasib orang di akhirat. Tapi sepenuhnya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 34. Ya, surah 34 ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita pada hari kiamat akan mengumpulkan kita, kemudian memutuskan perkara di antara kita dengan hak. Dialah yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Iya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita. Tuhan kitalah nanti yang akan menghakimi, menilai atas amal-amal kita semuanya. Sudah selesai gitu ya. Sehingga kemudian bukan menjadi wewenang urusan manusia tentang bagaimana nasib nanti di akhirat. Itu sepenuhnya prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nah, bagaimana kalau kita sudah menyampaikan ajaran, mengajak dengan cara yang baik seperti yang diajarkan di Al-Quran. Ternyata kok yang kita ajak ini belum mau, ya toh? Yang kita ajak ini belum merespon dengan baik, bahkan mungkin malah memusuhi atau mencueki, atau sikap-sikap lain yang intinya mereka tidak mau. Jawaban kita apa di Al-Quran? Kita lihat surah 28 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima Iya, petunjuk. sesungguhnya kalian, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki, termasuk yang beliau cintai. Dalam hal ini siapa? Menurut beberapa riwayat, ini adalah pamanda beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. Pamanda ayahanda dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu orang yang sangat beliau inginkan masuk Islam, tapi sampai ajal menjemput, sampai wafat tiba, beliau tidak masuk Islam. Maka ketika Nabi sedih turun ayat ini, wahai Nabi, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki sekalipun. Tidak bisa. Karena apa? Itu menjadi prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas Nabi, apalagi kita semuanya ya, itu hanya menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan, pada akhirnya keputusan pada masing-masing. Ya, pada masing-masing orang saja pada akhirnya itu. Sehingga dalam konteks inilah kita menyadari Allah itu bukan menilai hasil akhirnya, tapi Allah menilai pada usaha-usaha kita. Nabi pun juga kemudian disebut hanya apa? Engkau hanya sebagai pemberi peringatan. Mari kita lihat ya, surah nomor 35, surah Fatir, ayat yang ke-22 sampai 24. Allah mengatakan firman di sini, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir." Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Nabi Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Maka orang yang sudah memang tertutup mata hatinya, tidak melayakkan diri untuk mendapatkan hidayah, ya Nabi pun tidak bisa ngasih hidayah, begitu maksudnya. Engkau itu hanya menyampaikan, hanya memberi peringatan. Disinilah kemudian adilnya Allah dalam konteks ini terlihat ya. Kalau ada satu masyarakat atau satu golongan masyarakat yang kepada mereka belum pernah datang orang yang memberi peringatan, belum pernah datang apakah ustadz atau
tuan guru, atau siapa saja yang memahami agama, kepada mereka belum datang ini. Sehingga masyarakat itu tidak mengenal Islam dengan baik, tidak menjalankan syariat, memang belum ada yang ngajari, jangankan ngajari, kenal aja enggak. Nah, atas kelompok masyarakat seperti ini, Allah kemudian berfirman, Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Mari kita lihat surah 17, surah Al-Isra ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, kalimatnya di situ. Kami tidak akan mengutus seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan menyiksa seseorang sebelum kepada orang itu sampai dakwah yang dibawa para rasul. Ya, sebelum ada para penyeru agama, para pendakwah, mubalik yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka kalau toh mereka kemudian tidak mengerti sampai meninggalnya, ya Allah Maha Adil tidak akan memberikan azab kepada mereka. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan orang-orang yang kelak akan mendapatkan azab itu umumnya apa? Akan ditanya terlebih dahulu atau kemudian diberikan klarifikasi. Klarifikasinya apa? Klarifikasinya umumnya adalah pernyataan dari para malaikat atau malaikat penjaga neraka yang menanyakan, apakah belum datang kepada kalian toh utusan atau rasul atau orang yang membacakan ayat-ayat Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kita ambil contoh misalnya ya, di surah nomor 6, surah Al-An'am ayat 130 misalnya. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum, dan seterusnya. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Kalau belum datang, mereka nggak akan dimasukkan di, mohon maaf bahasa kasarnya, nggak akan diazab gitu. Tapi umumnya mereka sudah mengetahui, tapi menentang, menolak, bahkan berbuat zalim, maka akhirnya apa? Maka akhirnya mendapat sanksi hukuman. Oke ya. Kemudian kelanjutan ayat ini Allah menyatakan di ayat utama kita, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, apa yang dimaksud dengan taghut? Para ulama memberikan penjelasan secara garis besar, Bapak Ibu. Taghut artinya segala sesuatu selain ya yang dituhankan selain Allah. Itu namanya taghut. Jadi apa saja, siapa saja yang dipertuhankan oleh manusia dan dia adalah selain Allah, itu namanya taghut. Tercakup dalam ungkapan seperti itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu tentu saja adalah Tuhan yang sangat lemah. Sebagai bukti lemahnya ya Tuhan-Tuhan ini, itu digambarkan oleh Al-Quran seperti apa? Mari kita lihat. Surah nomor 22 ayat 73. Namanya surah Al-Hajj. Ya ayuhan nas dzuriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala ijtama'u lah. Wahai manusia, suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama-sama lemah yang menyembah dan yang disembah. Sama-sama lemah yang menyembah maupun yang disembah.
Nggak keren, Tuhan nggak bisa nyita apa-apa. Jangankan bikin lalat yang beneran, bikin patung lalat aja nggak bisa. Mungkin patung lalat yang gede ya mungkin. Nah, yang segede lalat itu loh. Ya, termasuk organ-organ tubuh lalat di dalamnya tuh dibikin nggak bisa. Ya tahu. Betapa apa? Betapa sangat lemahnya yang dipertuhankan atau yang disembah manusia selain Allah itu, tauhid itu. Perumpamaan di ayat yang lain digambarkan bahwa Tuhan-Tuhan selain apa? Selain Allah itu begitu lemahnya itu seperti yang disimbolkan perumpamaannya seperti binatang yang namanya Ankabut atau maka ada surah namanya Al-Ankabut. Kita lihat surah 29 surah Al-Ankabut ayatnya yang ke-41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, niscaya tidak akan menyembahnya. Nah, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Betapa lemahnya orang yang bertuhan meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menuhankan Allah Maha Kuasa, ya, oleh ayat ini dikatakan sebagai berarti berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak mungkin putus apalagi kendor. Kendor apalagi putus tidak mungkin. Di dalam ayat yang lain, kuatnya tali itu, keyakinan itu digambarkan seperti sebuah akar yang menghujam dalam di petala bumi, sehingga pohon itu tidak akan mudah goyang, apalagi tumbang kalau ada angin. Begitulah perumpamaan orang yang berakidah yang kuat. Tidak akan mudah untuk tidak akan mudah untuk tumbang kalau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah hidup. Kita lihat ya surah nomor 14 ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Iya, akarnya kuat. Berarti apa orang ini kalau berkeyakinan kepada keyakinan tauhid yang benar itu seperti pohon yang akarnya kuat, nggak mudah tumbang. Maka bagi kita Bapak Ibu, kita punya keyakinan terhadap Allah yang Maha Maha Kuasa. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung gitu. Itu kuat kokoh sekali. Itulah jaminan Allah atas orang yang istiqomah dengan sikapnya seperti itu. Hidupnya bahagia itu. Nggak mudah untuk terombang-ambing oleh kekhawatiran termasuk kesedihan. Kita lihat ya surah 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Innallazina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Nah, jadi orang itu kalau istiqomah mengakui meyakini Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya, maka hidupnya akan bahagia. Tidak akan ada masalah yang menjadikan dia merasa khawatir, takut yang berlebihan. Apalagi urusan dunia. Urusan dunia kayak apa nanti mau ditinggal loh, dikhawatiri. Dunia ini mau sebanyak apapun, sehebat apapun, semenarik apapun akhirnya ditinggal. Ya toh, kok gitu dikhawatiri itu loh. Ini manusia itu kadang-kadang agak aneh gitu ya. Sedangkan akhirat yang pasti akan tiba, yang pasti akan kita temui, yang pasti kita akan nanti berada di sana malah nggak siap balas. Sama sekali siap bekal, wah rugi gitu ya. Maka salah satu cara agar kita itu enteng menjalani hidup ini, anggap aja namanya hidup ini ya emang sekedar main-main aja gitu. Namanya main-main itu seperti main bola, itu ya sebentar, 2 kali 45 menit. Udah, nanti akan selesai. Maka masalah hidup itu pasti selesai. Kalau nggak selesai masalah hidupnya, kita yang selesai. Gitu loh. Kita nggak hidup terus. Kita lihat ayatnya ya. Surah nomor 29. Namanya surah Al-Ankabut lagi tuh. Ayat 64.
wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Itulah akhirat tuh kehidupan yang sebenarnya. Itu dunia ini disebut kehidupannya, kesenangannya ya tetap sebentar, sementara saja. Tapi yang sebenarnya kehidupan adalah itu kelak nanti di akhirat gitu. Pertanyaannya, kalau gitu apa dunia ini nggak penting loh? Nah, kayak gitu. Nggak penting kalau yang dimaksud itu kesenangannya. Nikmat-nikmat dunia ini nggak penting. Yang penting itu apa? Yang penting itu dunia ini disebut penting itu kesempatannya itu loh. Untuk kita bisa beramal, nambah amal karena kita masih hidup di dunia. Itu yang penting. Karena kalau kita sudah meninggal, kita sudah wafat, dipanggil oleh Allah, nah nggak ada kesempatan lagi beramal. Toh. Maka di antara bahkan mungkin satu-satunya baiknya dunia ini, baiknya kehidupan dunia ini adalah pada waktunya itu. Kesempatan kita masih diberi hidup itu yang memungkinkan untuk kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat. Itulah mengapa Al-Quran menjelaskan banyak orang yang ketika meninggal itu pengen diberi kesempatan hidup lagi di dunia. Tujuannya apa? Untuk beramal soleh. Nah, kita ambil contohnya ya, surah 23 ayat 99 dan 100. Surah 23 ayat 99 100 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai Jadi pada hari bayangkan mereka Bapak Ibu, dibangkitkan. iya bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lewat satu kuburan, umumnya orang sudah meninggal itu menyesal, ingin diberi kesempatan sekali lagi hidup di dunia agar beramal soleh. Itulah salah satu arti pentingnya kehidupan dunia. Selebihnya itu enggak. Maka Allah itu tidak ada ayat ya yang memerintahkan agar carilah dunia, enggak ada. Carilah harta benda, enggak ada. Yang ada carilah karunia Allah, ya salah satunya rezeki itu. Yang ada hati-hatilah kamu dengan harta karena itu cobaan, gitu ya. Sehingga kemudian kalau seseorang itu tidak waspada dengan fitnah dunia, wah masalah itu. Al-Quran sudah berulang-ulang mengatakan ketahuilah hartamu dan anakmu ya. Itu sebagai cobaan. Kita ambil contoh misalnya surah 8, surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, hartamu dan anakmu ketahuilah ya, itu sebagai cobaan. Maka kaya ya cobaan, enggak kaya juga cobaan. Gitu ya. Orang diberi anugerah harta melimpah ruah, ya cobaan itu. Tapi yang enggak punya harta, ya cobaan juga. Sama-sama cobaannya dan potensi untuk lulusnya sama, potensi untuk gagalnya ya sama. Gitu loh. Orang diberi harta melimpah gagal banyak. Orang nggak punya duit lulus banyak, tapi orang nggak punya duit, nggak punya harta gagal ya banyak lagi gitu. Maka yang terpenting apa? Kita bagaimana sikapnya ketika menghadapi momen setiap ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa agar kita lulus ujian, Allah janjinya apa? Faqadistamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha. Berpegang teguh kepada tali Allah dan yang tidak akan pernah putus, yaitu apa? Istiqomah dengan tauhid kita, la ilaha illallah, itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ayat 257 surah Al-Baqarah 257, masih kelanjutannya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Tagut. Mereka, yaitu Tagut itu, mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya, Allah pelindung berarti yang melindungi dari segala macam hal yang dapat membinasakan atau yang dapat mencelakai atau yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari sikap yang baik. Maka disebutnya Allah pelindung bagi orang yang beriman. Di Al-Quran penegasan hal seperti ini bukan hanya Allah akan melindungi, tapi juga Allah sekaligus akan apa? Akan memberikan selalu pertolongannya. Ya, meskipun bagaimana cara Allah menolongnya itu menjadi di luar konteks kita keterbatasan manusia ini ya. Janji Allah itu pasti. Kita ambil contoh misalnya surah 40, surah Ghafir ayat 51, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Iya, sungguh kami pasti akan menolong Rasul kami. Perhatikan Bapak Ibu, kami akan menolong Rasul kami. Ya, kami akan menolong Rasul kami. Dan juga orang-orang beriman. Yang Allah janjikan untuk diberi pertolongan itu bukan hanya para Rasul, tapi setiap orang yang beriman akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya sebagai orang beriman, Bapak Ibu semuanya ini yang hadir di Majelis Al-Qalam ini orang beriman semua, maka akan dipertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak menolong saudara kita yang di Gaza, di Palestina, dibombardir oleh Israel sekarang ini, misalnya begitu ya. Apa jawaban kita? Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 214. Ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya, jadi kita yakini Bapak Ibu ya, Allah tidak akan meninggalkan saudara-saudara kita yang di Gaza. Tidak mungkin itu. Ya, tapi akan selalu membersamai. Nah, cuma masalahnya kapan Allah akan mendatangkan pertolongannya atas mereka, tentu ini menjadi domain prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita meyakini bahwa pada akhirnya yang disebut kelompok bangsa yang namanya Bani Israel yang itu telah membuat aneka macam kegaduhan, aneka kezoliman, itu pada akhirnya akan mendapatkan sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini enggak hanya berlaku untuk Bani Israel. Kalau Bani Israel ini kebetulan dinas di Al-Quran memang. Mari kita lihat ya, surah nomor 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa litabbiru ma 'alau tatsbira. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid, yaitu Baitul Maqdis, sebagaimana memasukinya ketika pertama kali,
dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, ini ayat yang menginformasikan bagaimana kira-kira nasib Bani Israel selanjutnya nanti. Yaitu apabila datang hukuman yang kedua, maka Allah akan membangkitkan musuh-musuh mereka itu dalam keadaan yang kuat dan mereka akan membinasakan bangsa Israel itu dengan sehabis-habisnya. Na'udzubillah min dzalik, dan ini menjadi salah satu bentuk peringatan bagi siapa saja yang durhaka kepada Allah dan juga berbuat kerusakan di muka bumi, kezaliman. Nah, kita kembali. Nah, Allah itu mengeluarkan manusia, orang-orang beriman dari ke apa namanya? Dari kesyirikan, dari kezaliman, dari kegelapan maksudnya. Zulumat itu aneka macam kegelapan. Dan puncak kegelapan itu syirik. Puncak kegelapan kezaliman itu adalah perbuatan syirik. Mari kita lihat surah nomor 31 ayat 13. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik ini adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka dosa syirik itu menurut Al-Quran, Bapak Ibu, tidak akan diampuni kecuali kalau bertobat ya. Tidak akan diampuni kecuali kalau bertobat. Mari kita lihat surah nomor 4 An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Tetapi Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Iya, sebegitu buruknya dosa perbuatan syirik, Bapak Ibu. Ini kalau berlaku untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad, khususnya Bani Israel ya, umat Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka itu kalau berbuat syirik, ingin bertobat, tidak terima tobatnya sama sekali, kecuali bunuh diri. Tuh. Jadi mereka kalau berbuat syirik, misalnya apa? Dulu itu menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri itu, di mana patung itu bisa mengeluarkan suara mengeluh, kok mengeluh, melenguh, ya, melenguh begitu, disembah, maka itu dosa musyrik, nggak akan diampuni, kecuali kalau mereka bunuh diri. Nah, kita lihat ya ayatnya ya, surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Nah, itu apa Ibu? Buktinya betapa beratnya mereka itu ya. Meskipun di satu sisi diberikan nikmat oleh Allah menjadi generasi atau bangsa pilihan, banyak nabi yang diutus kepada mereka, mereka juga terlahir dalam keadaan cerdas-cerdas. Tapi ternyata di balik nikmat seperti itu ada konsekuensi yang sangat berat. Di mana kalau sampai mereka meleset tidak mengikuti hidayah petunjuk dari Allah yang dibawa para nabi, di mana mereka berbuat musyrik, berbuat syirik, maka tidak akan diampuni kecuali mereka bunuh diri. Kalau umat kita, umat Nabi Muhammad SAW maksudnya, itu tentu tobatnya ya tobat sebenar-benarnya aja. Bahkan bunuh diri malah nggak boleh kan, haram itu bunuh diri. Bahkan bunuh diri dengan niat ibadah pun nggak boleh. Mintanya misalnya bunuh diri dengan melakukan bom mati syahid, nggak bisa diterima juga. Namanya amaliyah istishhadiyah, nggak bisa diterima. Ya, ini apa? Untuk umat Nabi Muhammad. Tapi betapa buruknya perbuatan syirik itu untuk orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad, khususnya umat Nabi Musa Bani Israel tadi,
Mereka baru diterima tobatnya kalau kemudian bunuh diri. Nah, maka yang dimaksud dengan kegelapan ini adalah kegelapan perbuatan syirik, kekafiran. Sebaliknya, iman itu disebut sebagai cahaya. Ya, kenapa? Karena memang dengan keimanan itu digambarkan kehidupan manusia itu akan diliputi cahaya. Dan sumber cahaya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Al-Quran sampai membuat satu surah khusus namanya surah cahaya atau An-Nur, ya, surah cahaya atau surah An-Nur, surah 24. Nah, di dalam ayat yang ke-35, surah 24 ayat 35, itu Allah menggambarkan bagaimana cahaya itu yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang menyinari hati orang-orang beriman, sehingga hidupnya akan meraih kebahagiaan. Allahu nurus samawati wal mathal nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyatun min syajaratin mubarakah dan seterusnya. Surah 24 ayat 35. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, ini termasuk ayat yang tidak mudah dipahami, Bapak Ibu. Termasuk para ulama itu mencoba untuk menjelaskan ayat ini, tapi tidak sepenuhnya berhasil dengan memuaskan nalar ya. Karena memang ini bicara tentang hal yang gaib, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat perumpamaan bahwa itu seperti sebuah cahaya. Tapi yang jelas kehadiran ajaran agama dari sisi Allah dalam konteks kita ini berarti melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran, memang itu seperti cahaya, diumpamakan seperti itu. Kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 174. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan ini, ambil dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu mana? Al-Quranul Karim. Itulah mengapa dalam setiap momen kajian kita di Al-Qalam ini kita selalu berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu sumber cahaya. Maka orang yang hatinya senantiasa punya hubungan baik ya dengan Al-Quran, berarti dia punya hubungan dengan sumber cahaya. Jangankan kita memahami, ya, seandainya kita mempelajarinya, membacanya, yang tidak disertai paham sekalipun, itu sudah mendapatkan keutamaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pengen bukti dipraktekkan aja. Ya, pokoknya kita mungkin punya waktu ya untuk dalam satu hari berapa halaman. Bisa 1-2 halaman aja nggak apa-apa. Baca aja itu Al-Quran itu. Nanti lain waktu kita pahami maknanya. Karena biasanya keluhan kawan-kawan yang mencoba untuk membaca terjemahnya itu biasanya merasa berat itu. Apa maksudnya ayat itu? Kalau dia mencoba membaca terjemahnya dari awal sampai akhir, itu merasa apa maksud? Karena memang terjemahan itu hanyalah baru sebatas alih bahasa. Itu tidak dapat mewakili maksud keseluruhan ayat. Itulah dibutuhkan tafsir, dibutuhkan penjelasan-penjelasan termasuk dari para ulama yang kompeten dalam hal ini. Oke. Nah, kemudian di ayat ini juga menggambarkan Bapak Ibu bahwa setiap orang ya
itu pada dasarnya dalam Islam itu baik. Maka kalau dia memilih beriman, ini kaitannya tadi nggak ada paksaan gitu ya, memilih beriman berarti pada dasarnya orang itu sudah mengikuti suara hati nuraninya untuk berada dalam jalan yang penuh cahaya. Nah, gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia dalam pandangan Islam adalah baik. Manusia itu bukan orang yang terlahir dalam keadaan misalnya membawa kegelapan, enggak, aslinya baik. Ya. Kenapa? Karena fitrah. Nah, kita lihat alasannya surah nomor 7 ayat 172. Surah 7 wa id akhadha rabb ayat 172 wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Iya, ini salah satu bukti kenyataan bahwa setiap orang itu sudah pernah teken kontrak ya dengan Tuhan sehingga fitrahnya setiap orang itu mengakui adanya Tuhan. Dan agama yang sesuai dengan fitrah tentu agama yang diturunkan oleh yang memberikan fitrah itu. Yaitu apa? Islam. Itulah Al-Quran menegaskan inilah agama fitrah. Surah 30 ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, inilah Bapak Ibu ya sekelumit dari penjelasan dua ayat yang sampai kita ini yaitu Al-Baqarah 256 dan 257 yang pada intinya mengingatkan kita kembali untuk kita bersyukur karena kita dianugerahi keimanan dan kita menjadi muslim yang tidak ada paksaan sehingga kita merdeka untuk menjadi orang memilih beriman ini. Dan yang kedua, ayat berikutnya itu menggambarkan bahwa iman itu seperti cahaya, sebatilnya dan sebaliknya kekufuran, kemusyrikan itu seperti kegelapan. Berarti hidup kita alhamdulillah diberi anugerah nikmat selalu diberikan cahaya untuk dapat menempuh jalan yang lurus sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah. Oke, Pak Saiful, monggo dilanjut kalau ada yang perlu disampaikan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ali atas penyampaiannya di tadi surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan atau ingin ada yang didiskusikan bisa langsung buka open mic atau bisa tulis di kolom chat. Sudah ada Pak Saiful? Di kolom chat sudah ada? Baik, ini ada satu. Mohon bertanya Pak Ali, apakah yang dimaksud fitrah kehidupan dan fitnah kematian? Terima kasih. Apa Iya. yang dimaksud Oh fitnah iya. kehidupan dan fitnah kematian? Fitnah betul itu ada doa kita ya. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat, yang fitnatil masih dajjal itu ya. Ini doa yang kita baca di tahiyat akhir biasanya gitu. Apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan? Karena ini kan mohon perlindungan intinya ya, baik. Nah, fitnah kehidupan berarti adalah hal-hal yang dapat menjadikan kita jauh dari agama, jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan. Itu yang disebut dengan fitnah kehidupan dunia. Maka kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika. Nah, gitu kan. Min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Kan gitu ya. Yaitu apa saja jenis cobaan dunia, keadaan dunia ini yang menjadikan kita akhirnya ya terlena atau tidak berada di jalan yang benar, itu yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dunia.
Sebabnya macam-macam, ada karena kedudukan, ada karena maksudnya jabatan, ada karena harta benda, ada karena hal-hal yang lain. Itu yang bisa menjadi semacam fitnah kehidupan di dunia. Nah, bagaimana dengan fitnah kematian? Nah, fitnah kematian berarti adalah satu konsekuensi logis dari apa yang dikerjakan manusia berupa melanggar larangan maupun mengabaikan perintah. Itu maka disebutnya fitnah. Karena kita berlindung keduanya. Artinya apa? Seandainya kita telah berbuat kesalahan di dunia, ya Allah ampuni, jauhkan kami dari fitnah siksa di dunia, di akhirat. Nah, kira-kira begitu ya. Itu yang kurang lebihnya makna fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah ketika di dunia, yaitu hal apa saja yang menjauhkan kita dari Allah, dan fitnah di kematian adalah yang menjadikan kita su'ul khotimah, tidak mendapatkan husnul khotimah. Oke, makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada, Ustadz, kalau kita berdoa kepada Allah harus minta yang baik-baik. Bagaimana kalau di masjid ada ajakan imam yang berdoa agar diturunkan kutukan kepada Israel dan seterusnya? Apakah boleh diamini atau diam saja? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, yang sangat masih aktual ya, karena memang begitu. eh Dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah doa seperti itu memang Pak. Ya, pernah doa di mana Rasulullah berdoa agar kemudian memberikan hukuman. Ini dalam hadis riwayat Bukhari ya Pak. Dalam Bukhari itu Nabi pernah berdoa agar kemudian dihancurkanlah satu kaum yang telah berlebihan melampaui batas, gitu ya. Sehingga kemudian sebetulnya inti doa agar kemudian dibinasakan orang-orang yang zalim durhaka itu adalah mohon kemenangan bagi orang yang beriman. Mohon kemenangan bagi orang yang beriman. Itu sebetulnya terjemahan kelanjutan dari ayat di akhir surah Al-Baqarah itu, la yukallifu, ini panjang itu ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, Engkau pelindung kami ya Allah dan berikan kemenangan kami dari orang-orang yang kafir, yang zalim seperti itu, seperti Israel itu. Nah, pada kasus di mana Israel telah berbuat zalim yang sudah melampaui batas, maka berdoa seperti yang tadi disampaikan itu bukan suatu kesalahan, itu dibolehkan. Tapi seandainya kita mencukupkan doa, ya Allah berikan kami atau saudara kami di Palestina berikan kemenangan juga, itu juga boleh, begitu ya. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ali. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Baik, ini ada dari Ibu Yofi. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Dalam Quran surah 28 ayat 29 terkait dengan nasihat atau saran kepada kerabat yang nikah beda agama, juga mereka yang tinggal serumah dengan bukan muhrim. Bagaimana saran baiknya? Maaf, salah Ustadz, surat Al-Kahfi 18, bukan 28. Iya, surah Al-Kahfi, surah ke-18. Oh, ke surah Al-Kahfi ayat 29 tadi ya maksudnya ya? Iya, betul Iya. Ustadz. Oke. Nah, tentang situasi seperti itu ya Bu ya, kalau itu darurat misalnya, dalam arti gini, kita tinggal satu rumah bukan mahram, ini darurat, nggak ada tempat lain. Maka tentu saja situasi seperti itu kita bisa memakluminya. Tapi kalau kemudian kita bisa mencari tempat tinggal yang lain, yang kemudian apa namanya, bisa kita terjaga dari fitnah karena kita tidak bersama mahram, begitu lebih baik. Poinnya begitu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan orang yang menikah beda agama, begitu ya. Dari sisi hukum, kalau beda agama ini khususnya laki-laki yang Muslim, perempuannya yang Yahudi atau Nasrani, ada yang membolehkan. Tapi ingat bahwa pernikahan ini kan bukan hanya untuk boleh tidaknya, sah tidaknya. Bayangkan tuh Bu, coba kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 2, ayat 221. Surah 2, 221. Itu Allah menyandarkan kita kenapa kita harus menikahi sesama mukmin, sesama mukminat.
orang-orang mukminat. Karena apa? Allah mengatakan di ayat ini, wallahu yad'u ilal jannah. Jadi dengan pernikahan itu, dengan sesama muslim itu, Allah itu bermaksud mengundang kalian semua ke surga. Gitu loh. Sedangkan yang menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, yang musyrik, itu berarti apa? Mereka mengundang kamu ke neraka. Mengundang. Ada yang kemudian memenuhinya, ya sudah. Gitu. Itu ada di surah nomor 2 ayat 221. Nah ini kalau pada poin boleh tidaknya nanti ada perbedaan pendapat. Tapi satu hal yang ingin kita garis bawahi sebaiknya ya, kalau yang belum menikah, berusahalah untuk menikah dengan yang satu iman. Tapi atas saudara kita yang sudah terlanjur menikah berbeda agama, pesan kita apa? Istiqomahlah dengan agama kita. Bahwa pasangan kita sudah terlanjur beda agama, bermohonlah kepada Allah supaya kiranya diberikan hidayah, atau kemudian teruslah istiqomah menjaga iman Islam kita, supaya ini menjadi alasan kita kelak di hadapan Allah bahwa kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Masih udah jam 5, apakah lanjut atau gimana? Kalau masih ada monggo, tapi kalau sudah dirasa tidak ada lagi kita bisa tutup. Artinya mungkin sudah tidak ada. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ditutup dengan doa dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya ya. Karena majelis ini majelis yang sangat baik. Kita memohon kepada Allah kiranya mungkin ada saudara kita, kerabat kita yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, Allah berikan kemudahan. Yang punya hajat yang baik, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Pak Saiful untuk menutup kaji kita. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ali sudah menyampaikan banyak ilmu buat kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Al-Qalam berikutnya. Saya Saiful Arif, memohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir ada pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, tidak lupa ikut kajian Al-Qalam. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum.